Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Doroto Hikmasadillah dengan NIM 25050101006. Saya sedang berkuliah di Universitas Siber Asia. Saat ini saya lagi sedang melaksanakan UTS. Matkul sekarang yang akan saya upload yaitu Project Literasi dengan tema tingkat dan dampak literasi digital terhadap perilaku masyarakat di era AI dan informasi cepat tahun 2025. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital semakin pesat terutama setelah munculnya AI, media sosial berbasis algoritma, serta meningkatnya penggunaan internet dan aktivitas sehari-hari sehingga sulit dibedakan antara yang benar dan yang diproduksi oleh otomatis menggunakan AI. Menurut laporan terbaru, berbagai lembaga riset, masyarakat Indonesia mengalami peningkatan akses internet, namun kualitas literasi digital belum merata, sehingga banyak membawa dampak pada pola komunikasi publik dan perilaku masyarakat dalam menerima informasi. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, yaitu privasi data keamanan, cyberbullying, manipulasi opini publik, dan kecanduan konten singkat menjadi bukti bahwa literasi digital kurang lagi sekedar kemampuan menggunakan gadget, tapi kemampuan berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Di berbagai sektor, AI telah membawa banyak perubahan. Dalam bidang ekonomi, digunakan untuk proses bisnis dan optimalisasi produksi. Pada pendidikan, membantu pembelajaran melalui tutor digital dari sistem penelitian otomatis. Sementara di kesehatan, AI untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat melalui analisis citra medis dan rekam kesehatan elektronik, dan AI juga berdampak pada komunikasi pada pemrosesan bahasa alami yang membantu interaksi manusia mesin secara lebih natural. Rumusan masalahnya. 1. Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat pada tahun 2025? Faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat literasi digital masyarakat saat ini? Bagaimana perilaku masyarakat dalam menerima informasi digital dan menyebarkan informasi di era AI? Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memverifikasi informasi? Apa bentuk tantangan literasi digital dan seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap perilaku informasi masyarakat? Tujuan penelitiannya apa sih? Yuk kita bahas. 1. Untuk mengukur, menganalisis pola penerimaan penyebaran informasi dan mendeskripsikan tingkat literasi digital masyarakat serta perilaku masyarakat dalam menyikapi teknologi digital dan AI saat ini. 2. Menguji hubungan antara literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi. 3. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan literasi digital untuk pemerintahan, lembaga pendidikan, kesehatan, dan masyarakat umum. Yuk lanjut ke pembahasannya. Menurut UNESCO dan Gilster, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, memancarkan, menciptakan, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara bijak dan kritis, serta etis. Komponen literasi digital modern meliputi akses digital, keamanan digital, komunikasi digital, etika digital, berpikir kritis, kemampuan memverifikasi informasi, pemahaman AI, dan algoritma. Perilaku informasi merupakan cara seseorang mencari, menerima, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi menurut Pearson 2000. Media sosial dan algoritma adalah era algoritma membuat setiap orang mendapatkan informasi yang sudah personalisasi. Hal ini berdampak pada munculnya ruang gemak, penyebaran hoax cepat, polarisasi opini, ketergantungan pada konten singkat. AI dan informasi teknologi AI mengubah cara masyarakat mencari informasi, sehingga menuntut kemampuan literasi
digital lebih tinggi dalam memverifikasi kebenaran dan memahami bias teknologi, kerangka pemikiran, tingkat literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, perilaku informasi yang sehat, penurunan misinformasi. Berikut menurut Ruliansah 2022 bahwa penggunaan aplikasi sekolah berbasis AI di tingkat sekolah dasar mampu meningkatkan profesionalisme guru dan efektivitas pembelajaran karena mendukung pengembangan media pembelajaran interaktif dan otomatisasi proses evaluasi pembelajaran yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Astuti dan Anggraini tahun 2024 bahwa penggunaan ChatGPT dalam meningkatkan literasi digital di lingkungan mahasiswa Universitas Telkom menyimpulkan bahwa pemanfaat chatbot AI ini dapat membantu mahasiswa dalam mencari informasi akademik, menyelesaikan tugas, dan memahami materi kuliah secara lebih mandiri dan cepat. Teknologi ini mendukung kemandirian belajar dan menstimulasi pemikiran kritis apabila digunakan secara tepat dan diawasi dengan bijaksana. Menurut Haria di 2024 menerangkan pentingnya regulasi yang jelas dan perlindungan data pengguna dalam ekosistem digital yang menggunakan AI. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Baidilah 2023. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perkembangan teknologi AI serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini untuk memahami peneliti yaitu memahami alasan di balik pelaku digital masyarakat, bagaimana mereka menilai kebenaran informasi, bagaimana mereka memaknai perubahan digital dan AI. 1. Menentukan topik penelitian. 2. Mencari dan memilih sumber pustaka. 3. Membaca dan mengevaluasi sumber pustaka. 4. Menyusun dan menganalisis data dan informasi. 5. Menyusun karya tulis. 6. Menyunting dan merevisi karya tulis. Wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman mereka terkait fenomena yang diteliti. Sampel wawancara. Ada 3 orang. Kita bahas yang orang pertama dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana kamu melihat tingkat literasi digital masyarakat Indonesia di tahun ini? Tahun ini meningkat terutama Gen Z dan milenial seperti kita aktif menggunakan internet untuk belajar dan bekerja. Namun hanya mampu menggunakan teknologi saja, belum bisa memahami cara membaca data secara kritis. 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana kamu menilai kesiapan masyarakat menghadapi era informasi cepat? Masyarakat sudah siap, hampir semua memiliki HP dan internet, namun masih minim cross-check sumber berita, jadi gampang termakan konten palsu. Pernahkah kamu terpapar informasi palsu? Pernah, sering.
apalagi tentang isu viral gosip, ada aja informasi konten dari mulut orang lain yang dilebih-lebihkan. Apa tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat? Menurut Kuli, tantangannya di pemahaman data. Oke, sampel orang kedua. Bagaimana kamu melihat tingkat literasi digital masyarakat Indonesia di tahun ini? Tahun ini cukup meningkat, terutama dalam penggunaan internet, media sosial, dan aplikasi untuk bekerja maupun sekolah. Bagaimana kamu menilai kesiapan masyarakat menghadapi era informasi cepat? Masyarakat sudah siap karena banyak menggunakan HP dan aktif internet, meningkatnya literasi digital, dan penggunaan medsos secara bertanggung jawab. Pernahkah kamu terpapar informasi palsu? Pernah, waktu itu kan ya ada informasi dari grup VA RT-ku, informasinya ada pemadaman listrik, disebutkan jam karena ada kerusakan PLN. Aku udah charger power bank, aku dan cari center dan nyiapin di kamarku untuk nanti saat padam. Ternyata nggak ada pemadaman sampai malam pun. Apa sih tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat? Menurutku ya, minim berpikir kritis, gampang terpengaruh hoax, misinformasi. Oke, lanjut. Orang ketiga. Bagaimana kamu melihat tingkat literasi digital masyarakat Indonesia di tahun ini? Tahun ini cukup meningkat, apalagi kebutuhan sehari-hari menggunakan chatbot, fitur editing, serta platform pembelajaran digital. Bagaimana kamu menilai kesiapan masyarakat menghadapi era informasi cepat? Masyarakat pada tahap transisi sudah banyak memanfaatkan informasi digital untuk memilih produk, rute perjalanan, dan mengikuti berita, dan beberapa orang mungkin sudah terbiasa melakukan membaca informasi utuh serta memeriksa sumber. Pernahkah kamu terpapar informasi palsu? Ya pernah, parah sih. Beritanya waktu itu kayak ada artis yang meninggal dunia, tampak meyakinkan ya weh. Namun gue cek lagi di akunnya ternyata informasi tersebut hoax. Apa tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat? Menurut Kuli masih banyak akan kesadaran keamanan digital, privasi, dan etika main sosmed sehingga gampang terjebak penipuan online. Oke, Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi di era AI dan cepat. Penelitian ini penting dilakukan karena tingkat literasi digital masyarakat Indonesia pada tahun 2025 dinilai belum merata, sehingga berdampak pada meningkatnya resiko misinformasi, polarisasi, pengkodian data, serta perilaku impulsif dalam bermedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam tingkat literasi masyarakat digital, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana perilaku masyarakat dalam menghadapi konten digital era AI. Perkembangan teknologi digital, terutama dengan hadirnya AI, media sosial berbasis algoritma, serta meningkatnya arus informasi dengan cepat, telah membawa perubahan besar pada cara masyarakat mengakses, menerima, memproses, dan menyebarkan informasi. Melalui proposal ini, dan dipresentasikan ini, peneliti menegaskan bahwa literasi digital tidak lagi sekedar kemampuan teknis, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, etis, serta memahami mekanisme teknologi seperti algoritma dan AI. Sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa di share and like dan komen ya guys. Dadah.